Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang mengumpulkan kita pada hari ini bertepatan dengan 18 Ramadan 1446 Hijriah di Balai Romo Aceh bersama Ustaz Hamzah Muhammad Yusuf Hafizahullah, di mana kita akan mengikuti acara Mutiara Ramadan menjelang buka puasa, sebagaimana setiap sore kita lakukan untuk mengingatkan kita kembali bahwa detik-detik berbuka puasa adalah waktu yang sangat istimewa, yang sangat dianjurkan menjadi kebiasaan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berdoa, tadabbur Al-Quran, membaca suci Al-Quran, dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kepada Majlis Ta'lim Pengajian Bunda, kita melakukan iftar jama'i. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Hamzah Muhammad Yusuf Hafizahullah terkait dengan bahwa hari ini kita adalah hari ke-18. Tentunya bagaimana kita menunggu-nunggu ya detik-detik datangnya daripada Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Ramadan kita dan diizinkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rabb yang Maha Esa, yang menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Qad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dengannya, kepadanya kita berserah, kepadanya kita memohon pertolongan, dan kepadanya pula kita memohon ampun. Maka sudah sepatutnya kita selaku hambanya yang diciptakan olehnya wajib tunduk patuh kepadanya, menjalankan dari apa yang diperintahkannya dan berusaha menjauhi dari apa yang dilarangnya. Adalah bentuk sebaik-baik rasa syukur yang kita patut syukuri dengan sebaik-baik. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan atas kita nikmat-nikmatnya, dan Allah jauhkan kita dari azabnya. Dan tentunya kita bisa menjadi salah satu hambanya yang dikategorikan abdan syakura,
Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita berikan dan kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulnya yang membawa risalah agama ini dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan, minaz zulumati ilan nur, sampai datangnya zaman yang penuh dengan cahaya. Dialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa tegak, yang senantiasa tegar, yang senantiasa istiqamah dalam beribadah kepadanya dan bersyukur pula kepadanya. Sekalipun telah dijamin atasnya surga, maka tidak menjadikan Rasul kita Muhammad SAW orang yang bermudah-mudahan dengannya. Akan tetapi kebalikan daripada itu, Rasul kita Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat beribadah kepadanya, yang paling patuh kepadanya, dan yang paling senantiasa bersungguh-sungguh dalam menggapai ridhonya. Semoga salawat itu juga tersampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua di antara pengikutnya yang dapat menikmati telaganya dan berjumpa dengannya, kelak mendapatkan syafaat darinya yaumil qiyamahnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan rahmati Allah, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Kami mewasiatkan untuk diri kami pribadi khususnya dan bagi para bunda-bunda semuanya, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya, senantiasa menjalankan dari apa yang diperintahkannya dan serta berusaha menjauhi dari apa yang dilarang. Mudah-mudahan dirahmati Allah, tak terasa waktu demi waktu, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik telah kita lalui di bulan suci Ramadan pada 1446 Hijriah ini. Atas rahmat dan berkah darinya kita bersyukur kepadanya, dipertemukan, dijumpai oleh bulan, salah satu bulan yang menjadi titik tertentu manusia bisa mengupgrade sebanyak-banyaknya pahala darinya, ridha darinya, dan semua yang berupa kenikmatan dari, rahmat dari, ampunan dari. Semua itu kita patut betul-betul bersungguh-sungguh pada bulan suci Ramadan tahun ini, agar kita jadikan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan terakhir bagi kita semuanya. Ya, anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka jadikan momentum Ramadan tahun ini betul-betul memaksimalkan sekuat tenaga untuk bisa mengerahkan semaksimal mungkin upaya daya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia kali ini, kita akan sedikit bermuhasabah sambil sedikit kita mempersiapkan detik-detik menuju perginya bulan suci Ramadan. Kita semua saat ini sudah berada di partai final, menuju partai final, yaitu di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang hanya tinggal menghitung jam dari mulai kita sama-sama berkumpul pada sore yang dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Tentu Ramadan yang kita telah lalui kurang lebih hampir 20 hari, ya, ini menjadi betul-betul tolak ukur, barometer, atau apapun jenis alat hitung yang kita bisa pakai untuk kita betul-betul mengintrospeksi, ya, menjadikan itu muhasabah, koreksi atas diri kita pribadi. Keadaan-keadaan kita di bulan Ramadan, dari mulai kita berjumpa dengannya sampai kita menikmati hari pertengahannya, dan sekarang mulai memasuki masa akhirnya. Dan evaluasi perlu kita lakukan secepat-cepatnya, agar nantinya kita tidak termasuk dari hambanya yang menyesal, tidak termasuk dari hamba-hambanya yang merugi, atau tidak termasuk dari hamba-hambanya yang celaka. Sebagaimana dikabarkan Nabi, celakalah orang yang datang Ramadan, tetapi ketika Ramadan berlalu dosanya belum diampuni. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecelakaan bagi orang yang datang bulan suci Ramadan, dia tidak memanfaatkan momentum sampai dia tidak
memohon ampun kepada Allah. Dan akhirnya wa'iyadzubillah, dosanya belum diampuni. Tapi Ramadan telah meninggalkannya pergi. Akhir daripada Ramadan, banyak sekali fenomena-fenomena lapangan yang terjadi. Yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari fenomena tersebut. Apa itu? Yang pertama, sudah mulai kurang semangat untuk ibadah. Apa buktinya? Dibuktikan jangan jamaah salat isya wa tarawih semakin berkurang di menjelang akhir Ramadan. Di seluruh masjid, termasuk di Balai Rumah Aceh. Awal bulan suci Ramadan, Masya Allah, Balai Rumah Aceh serasa masjid raya. Makin kesini, makin tak beraya-raya. Ya. Husnuzon daripada imam yang melaksanakan situ adalah, pertama, banyak yang halangan, yang libur. Karena jamaah kita mayoritas 70% muslimah. Gitu. Ya. Yang kedua, memang ada hari libur mereka ya, yang kita patut hargai. Allah sayang lebih. Yang ketiga, mudah-mudahan ya, tidak dikarenakan sakit. Husnuzon kan. Yang keempat, mudah-mudahan tidak dikarenakan malas. Yang kelima, tidak dikarenakan sibuk check out. Ya. Maka dari itu semua, ini adalah bukti bahwasanya Ramadan menjelang akhir Ramadan, adanya kurangnya, menurunnya intensitas ibadah dibuktikan dengan berkurangnya soft salat berjamaah, terutama pada salat isya dan juga tarawih. Banyak orang melaksanakan buka bersama, iftar jama'i, tapi mereka tidak sedikit juga melupakan salat berjamaah. Bahkan tidak sedikit juga fenomena tersebut sudah terjadi, sering kali terjadi, melaksanakan buka puasa tetapi meninggalkan salat maghrib. Melaksanakan buka puasa tapi tidak melaksanakan tarawih. Padahal sejatinya buka puasa masih bisa kita lakukan di puasa-puasa sunnah secara berjamaah. Tetapi tarawih tidak bisa dilaksanakan kecuali di bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, banyak sekali waktu luang yang terbuang digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat. Salah satunya banyak melaksanakan tidur. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti ini. Fenomena ini, kalau dikarenakan sakit, dikarenakan lain dan satu hal, mungkin tidak apa-apa yang namanya tidur. Tetapi kalau Ramadan dari mulai sahur, Allahu Akbar, sholat subuh, mending kalau sholat, nggak sholat langsung tidur, jebret, ya. Bangun-bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah iftar. Ya. Jadi tidur bukan semalam suntuk, sesiang suntuk namanya. Dari pagi sampai menjelang iftar dia tidur aja. Yang mengatakan tidur itu ibadah di bulan suci Ramadan, hadisnya lemah. Gak ada itu. Ya. Lebih mana, baik tidur apa baik tilawah? Tilawah. Jadi kalau orang nanti bermudah-mudahan dengan hadis lemah tadi, jadi orang pakai itu terus untuk tidur. Tidur aja lah. Kan katanya tidur ibadah. Ya pilihlah tidur sebagai ibadah. Wa yazubillah. Semoga kita dijauhkan. Mudah-mudahan kalau jamaah Balai Rumah Aceh tidak. Kami yakin kalau nggak masak kolak, ya masak buat bukaan. Insya Allah nggak tidur ya. Apalagi yang ikut talaki dengan kami yang dari pagi sampai siang ya. Mungkin siang pulang tidur wajar lah. Qaulullah ya, memang bagus sunnah juga. Tapi ya buktinya asar sudah hidup semua berarti ya alhamdulillah ya. Sudah memang itu bukan termasuk dari orang-orang yang dari pagi jam 7 bangun tidur jam 3 asar ya atau jam 6. Makanya bangun jam 5 sore. Masya Allah. Bukan tidur, itu hibernasi namanya. Atau lebih dikatakan latihan menjadi orang yang menghadap Allah. Jadi kalau orang tidur terlalu lama, itu latihan dia menghadap Allah seperti itu. Tahu ya maksudnya apa ya? Ya. Simulasi untuk menjadi mayit. Jadi seperti itu.
Ya kurang lebih begitu. Karena tidur itu bagaikan mati, seperti mati. Ruhnya melayang. Yang ketiga, memikirkan baju, koko, celana, gamis, dan pakaian lebaran dibuktikan dengan mal-mal saat pusat pembelanjaan terus membludak pengunjung. Menjelang akhir Ramadan, fenomena ini bukan hanya terjadi di satu kota, hampir seluruh kota yang ada di Indonesia, bahkan kalau perlu di seluruh dunia mungkin berlaku ya. Terutama Indonesia yang paling nyentrik dan paling terdepan dalam urusan fashion. Maka daripada itu, menjelang 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, penuhnya toko-toko lalu mal-mal yang ada di sekitaran penghujung kota. Nah, kalau penuhnya mal diiringi dengan bersama penuhnya masjid, itu tidak apa-apa. Yang jadi masalah adalah masjidnya makin berkurang semakin di depan, tokonya semakin maju. Karyawannya semakin banyak, otomatis pengunjungnya semakin banyak. Pemasukan semakin banyak. Tak salah berjualan di bulan suci Ramadan, tapi tak salah juga membeli pakaian persiapan Ramadan, tapi jangan dihabiskan hari-hari kita di 10 hari terakhir fokus cuma check out dan keliling untuk belanja. Sekedarnya belanja boleh, tapi jangan pagi sampai siang. Ya Bunda, silakan di payment, di COS saja langsung Bunda ya. Hari ini diskon 20%, silakan di check out Bunda. Ya mumpung hari ini saja Bunda, tidak ada lagi satpamnya Bunda ya. Udah gitu, udah nontonnya berjam-jam, tak check out. Karena sebab ada ongkir. Betul Bunda. Mikir ada ongkir 20.000, mikir. Nggak usah lah, besok lagi lah. Akhirnya besok lagi, nonton lagi ya Bunda. Sampai 3 jam, 4 jam nonton live orang jualan. Nggak check out. Sampai menjelang lebaran udah habis stoknya, baru dia menyesal. Tak dapat baju, tak dapat amal. Na'udzubillah. Sibuk nonton live tapi nggak beramal, lagi nggak dapat yang dinontonnya itu. Dari booking sama dia, udah kehabisan warnanya, udah ukurannya udah kekecilan. Kok Ustaz tahu kali ya, istri kami juga begitu ya. Sama, semua perempuan kayaknya begitu, belanja juga kan. Seperti itu. Dan kue lebaran, makanan istimewa mesti sudah disiapkan atau dibeli. Pastikan kalau mau menyiapkan kue dari sebelum 10 malam terakhir. Stop dari sebelum 10 malam. Karena udah 10 malam itu tugasnya syadda mi'zalah, kencangkan sarung. Ya. Wa ahya lailah, hidupkan malam. Ayqadhu ahlah, bangunkan seluruh anggota keluarga. Itu. Kalau 10 malam terakhir jangan sibuk. Yang lain, sibuknya tadi menghidupkan malam, mengencangkan sarung. Ini khususnya buat bapak-bapak nih, paksu, beriktikaf, ya berdiam diri di masjid, jauh dari istrinya selama 10 hari terakhir. Tidak bersamanya dulu kalau perlu, ya menjauhi dari hal-hal yang yang tidak perlu dilakukan dulu selama 10 malam itu, lebih banyak dilakukan walaupun ibadah dengan istri, walaupun ibadah. Cuma lebih baik dilakukan hidupkan malam. Dan kalau menurut mayoritas ulama itu ya, bukan semua malam itu dipakai untuk ibadah, maksudnya ada waktu istirahat, tapi mayoritas dari waktu malam yang kita pakai itu diperbanyak ibadah. Contoh di malam hari perbanyak salatnya, doanya, zikirnya, tilawahnya, sedekahnya, seperti itu ya. Jadi Nabi itu adalah manusia yang paling sibuk di 10 malam terakhir. Apa hadisnya? Karena Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daqala al-'ashr, ya, ay al-'ashr al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarung. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya beliau. Wa ayqadhu ahlahu, beliau senantiasa membangunkan istri-istri beliau, karena istri kan banyak, 11 ya kurang lebih, bangunkan semua satu-satu untuk menghidupkan malam. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW itu biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Beliau meninggalkan istri-istri beliau ya, karena konsentrasi ibadah. Ditinggalkan dulu istrinya sebentar, 10 hari. Fokus bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gitu ya. Jadi beliau kecangkan sarung, hidupkan malam tersebut dengan ibadah, membangunkan istri-istrinya juga untuk beribadah. Jadi bukan hanya kita yang beribadah, kita bangunkan anggota keluarga kita untuk beribadah. Lalu bunda-bunda yang dirahmati Allah, selain kita mempersiapkan di 10 malam terakhir dengan intensitas ibadah tingkat tinggi, ibaratnya mengencangkan sarung kita. Kalau mungkin perempuan ibaratnya memakai terus mukena, tidak jauh dari mukena dan wudu, ya, tidak jauh dari wudu dan mukenanya untuk semata-mata beribadah, ya, meningkatkan intensitas ibadah di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Lalu yang dimaksud, ya, kita mencapai partai final atau penentuan dari suksesnya Ramadan kita atau gagalnya Ramadan kita, itu salah satu yang ditentukan di 10 malam terakhir. Dengan apa? Apakah kita termasuk dari hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar, atau bahkan kita faqad hurim, orang yang diharamkan atas Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun alfi syahr." Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000. Maksudnya apa? Maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bunda ibadah 1000 bulan, dicangkup ibadahnya selama 1000 bulan, lebih baik bunda hadir di malam itu daripada ibadah 1000 bulan, atau sekitar berapa tahun? 80-an tahun ibadah. Lebih baik dia dapatkan 1 malam daripada 1000 bulan atau 80 tahun beribadah kepada Allah. Apalagi 80 tahun tak ibadah. Dilanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruh." تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Pada malam itu turunlah para malaikat-malaikat Allah, ruh fi. Salah satunya di situ malaikat Jibril alaihissalam di malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, ya, malam itu kesejahteraan, keselamatan, hatta matla'il fajr, sampai dengan terbitnya fajr. Maksudnya apa? Di malam Lailatul Qadar penuh dengan keberkahan, rahmah, maghfirah, keselamatan bagi yang menghadiri pada malam tersebut. Dan min ibadi yahdi min ibadi, yang ditunjukkan kepada Allah di antara hamba-hambanya yang beriman. Tidak semua hambanya yang beriman dapat mencicipi malam yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Di mana di malam tersebut setan-setan betul-betul tidak dibuat berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, ya, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Jadi setan betul-betul di Lailatul Qadar itu betul-betul ibaratnya di Ramadan dibelenggu, di Lailatul Qadar lebih dibelenggu.
nggak bisa melakukan apa-apa. Berbuat jelek nggak bisa, goda-goda nggak bisa. Ini dikatakan oleh Mujahid dalam tafsir. Maka sehingga rugi kalau orang tidak bisa mendapatkan yang namanya Lailatul. Orang sudah capek-capek beribadah di bulan suci Ramadan pun, kalau tak Allah izinkan baginya Lailatul Qadar, tak dapat baginya. Ini yang ibadah. Yang ibadah. Kalau saja dia tak diizinkan, tak dapat. Apalagi bayangkan yang orang tidak pernah ibadah, yang tidak pernah memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan, maka sungguh merugilah dia. Dikatakan dalam hadis, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurrima khairaha faqad hurim. Di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kata Nabi. Dan siapa yang tidak mendapati malam tersebut, man hurrima khairaha, tidak diizinkan mendapatkan kebaikan dari malam tersebut, faqad hurim, maka memang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan ia atas kebaikan di malam tersebut. Diharamkan atas kebaikan di malam tersebut. Selain itu, apa sih yang mesti kita lakukan di 10 malam terakhir? I'tikaf, khususnya bagi yang laki-laki. Berdiam diri, beribadah di masjid. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku sangat suka pada diriku jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam hari dengan ibadah, lalu membangunkan keluarga untuk salat jika mereka mampu. Tapi kalau mampu, kalau keluarga kita dah mampu, kita bangunkan. Kalau model-modelnya belum mampu, ya sudah kita aja. Yang jelas jangan sampai tak dibangunkan keluarga, jadi kita sibuk solehah sendiri. Yang perempuan bangunkan yang laki-laki, yang laki-laki bangunkan yang perempuan dan laki-laki, maksudnya ibu bapaknya bangunkan yang di bawahnya, anak-anaknya. Suruh taat di 10 malam terakhir, kencangkan sarungnya, pakai sarung terus, salat terus, ngaji terus, ibadah terus. Semoga Allah terima, masuk Lailatul Qadar. Nah, kalau yang dimaksud dengan menghidupkan 10 malam terakhir atau menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan menghidupkan mayoritas malamnya, tidak mesti seluruhnya. Mayoritas malamnya dihidupkan. Contoh, dari jam 12 atau kita bangun jam 2, tidur dulu, ba'da tarawih jam berapa tuh? Jam 10. Agar bisa mantap di malamnya, tidur bangun jam 2 atau jam 3. Hidupkan dari jam 3 sampai menjelang subuh. Gitu ya. Dengan cara salat malam, qiyamul lail. Nah, maka nanti malam ada qiyamul lail, saya akan hadir. Ya, ada qiyamul lail jam 3:30. Ya, 3:30 di sini. 8 rakaat insyaallah ya. Kurang lebih salatnya 8 rakaat. Enggak usah dibilang jamnya nanti. Panjang kali. 8 rakaat aja, ikuti. Insyaallah kita sama-sama ya mengkencangkan sarung-sarung kita. Begitu ya. Bagi yang mampu, bagi yang bisa, bahkan aja kalau bisa Pak suami ya untuk salat ya. Salat qiyamul man qama lailatul qadri ya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan, karena iman dan juga karena apa? Wahtisaban, harap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang telah. Dalam hadis dikatakan demikian. Lalu menurut pendapatnya dari ulama Syafi'iyah, ya, bahkan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan keutamaan tersebut didapatkan bagi orang yang menghidupkan sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Jadi yang isya dan subuhnya jamaah, insya Allah menghidupkan maka sungguh rugi kalau kita di akhir Ramadan tidak bisa menjadi hamba yang maksimal dalam ketaatan kepada. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah.
Lalu apa kira-kira tanda dari malam Lailatul Qadar? Ini perlu juga kita pelajari. Yang pertama, Lailatul Qadar masih terus ada hingga hari kiamat. Selalu ada. Lailatul Qadar pasti selalu ada. Keutamaan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan di sepanjang hidup di dunia ini. Seluruh sampai hari berbangkit kiamat. Yang kedua, kita dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar dan menghidupkan malamnya. Disuruh cari. Disuruh cari. Dengan cara apa carinya? Apa kita searching on Google? La, bukan. Apa kita apa lagi? Carinya dengan cara apa? Hah? Cari di antara masjid-masjid? Tidak. Kita buka langit-langit? Tidak. Kita tidak bisa mencari kecuali dengan izin Allah. Salah satu trik untuk mencapai pencarian terbaik dalam menggapai malam Lailatul Qadar apa? Dengan senantiasa meningkatkan intensitas ibadah kepada Allah. Maka Lailatul Qadar itu dicari pada malam-malam ganjil, kata para ulama. Dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, ya, faltasimuha fi ashril awakhir waltasimuha fi kulli wasir. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir, kata Nabi, di bulan suci Ramadan. Carilah pada malam-malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, Lailatul Qadar itu hanya terbatas pada 10 hari terakhir saja. Adanya cuma di 10 hari terakhir Ramadan. Yang diharapkan terjadi pertama pada malam 21. Hati-hati. Di malam 21 jangan sampai terlelap. Pokoknya malam-malam, tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi di malam genap. Pokoknya di 10 malam terakhir itu jangan lalai, jangan maksiat. Kuatkan iman, kuatkan takwa. Mudah-mudahan Allah ridhoi dapat Lailatul Qadar. Terjadi 21 atau 23. Atau yang biasanya ada dalil kuatnya di situ dikuatkan di malam 27. Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam 21 sebagaimana disebutkan riwayatnya oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam ke-23 sebagaimana disebutkan riwayatnya dari Abdullah bin Unais. Dalam hadis Ubaidah bin As-Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam ke-25, 27 dan 29. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Enggak ada waktu santai. Di ganjil-ganjil jangan sampai terluput tidur sampai ngorok-ngorok. Jangan. Tidur seperlunya dulu 10 hari terakhir, nanti Syawal mau tidur puas-puas silakan. Tapi 10 malam terakhir tahan dulu tidur kita. Karena bisa jadi kita menahan tidur kita, Allah selamatkan kita dari neraka. Tidur itu cuma sebentar, Bu. Nikmatnya juga nggak terlalu kerasa banget. Jangan sampai yang sebentar tadi menghalangi dari yang selamanya, yaitu kemuliaan di akhirat, di negeri akhirat. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram, dalam kitab Bulughul Maram, hadis ke-705, menyebutkan dari hadis Muawiyah, dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Dari Nabi SAW, beliau berkata mengenai Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sanad hadis atau riwayatnya diriwayatkan dari Abu Dawud. Namun pendapat yang kuat hadis ini mauquf, yaitu hanya perkataan sahabat saja. Ya. Perkataan sahabat saja. Para ulama berselisih mengenai tanggal pastinya Lailatul Qadar. Ada 24 pendapat, ya. Ada 24 pendapat dalam masalah ini. Jadi kurang lebih 24 pendapat tentang malam Lailatul Qadar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ya. Yang kelima yang kita perlu catat adalah amalan pada malam Lailatul Qadar adalah pertama, memperbanyak doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau banyak fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim ya halim ya ghafur rahim. Doa, perbanyak doa. Ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf. Allahumma innaka 'afu tuhibbul afwa, Engkau mencintai yang namanya memberikan maaf. Maka fa'fu 'anna. Ya. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Maka ya Allah, ampunilah, maafkanlah kami. Ya. Engkau suka memberi maaf, Engkau mencintai maaf, ya. Engkau mencintai, menghapus kesalahan. Engkau gemar mengampuni, Engkau cinta mengampuni, Engkau Maha mengampuni, maka ampunilah kami. Seperti itu. Banyak kan doa seperti itu. Lalu apalagi yang perlu kita lakukan di malam 10 hari terakhir atau di malam Lailatul Qadar? Memperbanyak sholat qiyamul Ramadan. Apa qiyamul lail? Ya tarawihnya, ya juga tahajud, ya. Tapi witirnya cukup 1 kali saja, 1 malam. Kalau sudah sama tarawih witirnya berarti nanti tahajudnya tak perlu tutup witir. Cukup udah sekali saja. Jadi contoh nanti tarawihnya mungkin udah 11. Ya berarti nanti tahajudnya cukup 8 saja. Tidak pakai witir. Qiyamul lailnya cuma 8 rakaat saja. Sungguh-sungguh ibadah. Sayang sekali. Kalau kita di malam Qiyamul Lail, kita tidak bisa melaksanakan Qiyamul Lail. Padahal cuma di detik-detik Ramadan meninggalkan kita. Kita tidak memberikan kesan bagi diri kita dengan bulan suci Ramadan. Bahkan tak ada jaminan diri kita bisa berjumpa dengannya lagi di tahun depan. Maka alangkah rugi kita, alangkah sayangnya kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Lalu yang keenam, ya, dianjurkan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah hingga terbit fajar subuh. Ya, karena malam tersebut penuh dengan keselamatan. Salam ya hatta matla'il fajr. Allah berikan keselamatan dari malam sampai terbitnya fajar. Lakukan amal-amal saleh, ya. Lakukan intensitas ibadah yang kencang. Zikirnya diperbanyak. Doanya doa di malam Lailatul Qadar. Ya Allah, untuk apa doanya? Diri kita, keselamatan keluarga kita, agama kita. Ya. Kita kuatkan di situ. Dalam perkataan Imam Syafi'i yang qadim, yang lama maksudnya. Siapa yang menghadiri salat Isya dan salat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ini adalah perkataan Imam Syafi'i yang lama. Ya, tetapi tidak ada pendapat baru yang menyelisihinya atau bersesuaian dengannya. Maka pendapat ini menjadi pendapat mazhab tanpa ada beda pendapat di dalamnya. Dalam Al-Majmu' Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Jadi ini kuat dalam pendapatnya Syafi'i, orang yang melaksanakan salat Isya berjamaah lalu menutupnya dengan salat subuh berjamaah, tetapi bukan hanya menghadiri cuma salat 2 itu saja. Artinya dari antara Isya dan subuh dia hidup di situ. Dia hidupkan malamnya, dia ibadah, dia qiyamul lail, dia tilawatul Quran, dia zikrullah. Dia melakukan amal-amal saleh di malam Lailatul Qadar. Dia berdoa, dia munajat kepada Allah untuk keselamatan dirinya, untuk dirinya, keluarganya, agamanya, dunia dan akhiratnya. Dia mohon kepada Allah Sang Khalik agar dapatkan semua kebaikan di dalam hal-hal yang disebutkannya. Maka yang ketujuh, Lailatul Qadar itu tidak lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan dan tidak ada yang melebihi baiknya di malam Lailatul Qadar tersebut. Artinya, kalau ya kita tidak dapat satu malam tersebut, kalaupun kita cuma dapat 1000 bulan yang kita pun jadi taat, lebih baik kita dapat satu malam tersebut ibadah maksimal daripada kita taat 80 tahun. Ibadah selama 80
tahun. Lebih baik kita dapatkan satu malam, kita kencangkan ibadah, kita kuatkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan atas asbab begitu Allah mudahkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedelapan, kata Syekh Prof. Muhammad, Dr. Muhammad Az-Zuhairi mengatakan, siapa saja ya yang melihat Lailatul Qadar terjadi, hendaklah ia sembunyikan. Sembunyikan. Lalu ia berdoa dengan penuh keikhlasan. Jadi maksudnya sembunyikan apa? Jangan kalau dapat share, upload status. Alhamdulillah, pakai nada. Ya Allah, Engkau dapatkan hamba malam Lailatul Qadar. Manusia pada ngorok, hamba dapat Lailatul Qadar. Di video-videoin. Oh, Lailatul Qadar nih. Yang nggak dapat rugi langkau. Jangan. Sembunyikan. Udah cukup tahu ya Allah, Masya Allah. Doa dengan penuh keikhlasan, niat, keyakinan. Untuk apa? Kepentingan agamanya dan dunia. Suruh doa. Doa. Itu kalau bunda doa, insya Allah tembus langit. Langsung didengar Allah, bahkan kalau bisa langsung diijabah sama Allah. Insya Allah. Allah Maha mengabulkan doa. Yastajibud doa. Allah akan mengabulkan doa. Wa idza sadaka ibadi anni fa inni qarib. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. InsyaAllah mudah-mudahan karena kita doa kepada Allah, Allah ijabah, Allah dekat. Allah dekat doa untuk kemaslahatan diri kita, keluarga kita, agar dihindari dari siksanya api neraka, dari siksanya azab kubur. Karena ingat sekali lagi nasihatnya, hidup di atas tanah tidak selama hidup di bawah. Di atas tanah kita bisa minta tolong, susah-susah sedikit bisa kita panggil kerabat, panggil sanak saudara, bisa minta tolong orang tua. Tetapi kalau sudah di dalam tanah, kepada siapa kita minta tolong? Kalau dapat na'udzubillah siksa azab kubur, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Maka doa agar kita dijauhi dari siksa azab kubur. Salah satunya juga kita mengamalkan mendawamkan membaca al-mulk sebelum tidur kita, agar terhindar dari azab kubur. Baca al-mulk, suratul mulk, agar mendapatkan naungan di dalam kubur, agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu. Baca surat al-mulk sebelum tidur. Baca ya al-mulk, dibaca terus rutin setiap malam sampai wafat. Pakai terus al-mulk agar kita bisa dilindungi Allah dari azab kubur. Yang kesembilan atau yang terakhir, Lailatul Qadar itu sebenarnya disembunyikan waktunya. Kenapa? Hikmahnya agar kita terus bersemangat mencarinya. Coba kalau Lailatul Qadar itu cuma ditentukan di satu malam saja. Misalkan dalil hadis mengatakan, pastilah turun Ramadan di 27, contoh. Maka orang akan nantinya ya tidak bersungguh-sungguh nanti. Barang jadi dia akan terasa biasa saja. Karena sudah tahu yang sesuatu ya, seringnya intensitas mematikan sensitivitas. Tuh, hukum alam. Seringnya intensitas mematikan sensitivitas. Contoh, bunda belum punya barang yang dipinginin, belum punya, itu pengen banget. Kalau sudah pengen ketemu terus sama barang tersebut, apa dipakai terus barang tersebut, nggak jadi istimewa lagi di mata. Betul nggak? Itulah dunia. Mobil, belum dapat mobilnya, pengen kali mobil. Udah punya, biasa saja. Seringnya intensitas mematikan sensitivitas. Mudah-mudahan itu nggak berlaku antar pasangan ya. Kalau pasangan halal nggak berlaku. Tapi kalau pasangan-pasangan ya TTA ya, yang tahu-tahu aja, yang bersemi sebelum bertanam ya, atau
mengatakan ridho cinta sebelum akad, ya itu beda lagi hal. Bahkan biasanya orang yang sering pacaran ketika nanti nikah dengan orang yang dipacarinya, Allah akan timbul rasa bosan atas pasangan. Biasanya begitu. Karena dia udah sering jumpa dengan orang yang gitu. Beda dengan yang dijodohi, itu beda. Apalagi yang baru ketemu. Karena belum pernah ketemu sebelumnya, intensitasnya lebih. Nah, gitu. Biasanya makanya orang yang udah pacaran 20 tahun, 9 tahun, 10 tahun, tahu-tahu nikah, biasanya nggak awet biasanya. Ada yang nggak awet banyak. Karena udah biar aja udah bosen. 10 tahun udah merasakan. Jadi makanya pacaran itu bagusnya apa? Setelah akad. Itu loh baru pacaran. Sebelum akad bukan pacaran, itu memang maksiat. Ya, pacaran yang halal itu setelah akad, ibadah. Lihat senyumnya pahala, nggak lihat senyumnya pun pahala. Kalau yang sebelumnya semuanya dosa, semuanya dosa. Dan jangan sampai itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Banyak orang pacaran buka bersama, masya Allah. Udah kayak dunia milik berdua. Dia lupa dia puasa di hadapan Allah, dia menjaga. Tapi ada yang dia tidak jaga. Apa itu? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Jadi acara buka bersama dengan judul buka bersama, tidak sedikit juga. Di situ banyak pasangan-pasangan yang belum halal. Yang menghalalkan dirinya. Tapi belum halal. Belum ada ibaratnya belum dihalalkan oleh MUI. Atau KUA ya. Belum dihalalkan oleh KUA. Belum sah secara negara. Tapi udah suapin-suapinan ya. Udah itu, masya Allah. Buka puasa udah. Padahal itu ibadah kan, Ramadan ibadah. Sayang sekali rugi. Ya, kalau mau begitu silakan, tapi nikah dulu, jangan pacaran. Ya. Ini nasihatkan untuk terutama anak-anak kita ya. Kalau anak-anak kami mungkin masih kecil, kalau anak muda ya. Hati-hati, Ramadan jangan sampai kena fitnah yang begitu. Itu banyak di akhir-akhir Ramadan, makin intensitas, bukbernya makin banyak, tarawihnya makin sepi. Terjadi begitu. Itu di generasi-generasi anak sekarang begitu. Banyak terjadi. Maka kita orang tua wajib jadi CCTV. Terus pantau, terus gerak-geriknya dipantau, arahkan kepada kebaikan. Daripada kita yang nanti diseret Allah ke neraka. Nauzubillah. Karena orang tua akan tanggung jawab atas semua yang dilakukan anak-anak, terlebih yang tidak mengingatkan atas dosa-dosa anak. Habis. Kena dia, ditarik sama Allah. Kalau kita udah ingatkan anak kita masih bandel gimana Ustaz? Itu serahkan kepada Allah. Udah serahkan aja. Ya Allah, aku serah diri atas anak. Aku sudah ingatkan, aku sudah ceramahi, aku sudah nasihati. Masih kebal, masih nggak bisa taat, itu serahkan kepada Allah. Bila Allah yang ngasih nasihat. Kalau orang tua udah nggak bisa nasihat, nanti Allah yang kasih nasihat. Ingat, nasihat Allah itu terkadang pedih. Dan sedikit juga nasihatnya itu bikin kapok. Jadi kasih tahu, nak, lebih baik bunda nasihati apa Allah yang nasihati? Bunda yang nasihati, takut kan dia. Kalau Allah nasihati, caranya lebih ngeri lagi. Nah, gitu ya, kasih tahu begitu biar anak sadar. Kalau anak-anak udah mulai agak belok-belok sedikit, kita wajib arahkan, luruskan ya. Terutama di akhir-akhir Ramadan, ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk taat kepada Allah. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Apa ada jaminan walaupun anak kita yang masih muda pun, wahai anakku, apakah engkau jamin umurmu yang muda ini akan ketemu dengan Ramadan di tahun depan? Yang tua nggak ada jaminan, yang muda nggak ada jaminan, apalagi yang tua. Maka pada malam tersebut tidak begitu panas ya. Ciri-cirinya Lailatul Qadar nih ya, terjadi biasanya karena tidak dikasih tahu kapannya. Itu biasanya orang untuk semangat carinya, salah satu ciri-cirinya tanda Lailatul Qadar itu adalah malam tersebut tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Kalau nanti dia malam-malam ganjil, bunda rasakan. Tapi keluar, kalau pakai AC nggak berlaku bunda ya. Bunda keluar ruangan ya, di hotel nggak berlaku, keluar liatin suhu udara nggak terlalu panas atau dingin. Oke, cocok ya. Terus tidak begitu dingin, tidak begitu matahari nanti paginya terbitnya itu. Tapi kalau matahari sadar ya udah matahari itu, maka ini ciri-ciri ini diperhatikan bagi orang-orang yang taat di 10 malam. Artinya dia tidak akan menemukan kekecewaan ketika tidak menjumpai ciri-ciri ini. Artinya kalau dia semalamnya itu taat di 10 malam terakhir, maka ketika baca hadis ini atau riwayat ini, riwayat para ulama ini dari Asy-Syafi'i,
Ya, maka ketika menjumpai ciri-cirinya bersyukur, berarti ada di salah satu ciri-ciri yang kita bersamanya, gitu kan? Nah, maka dilihat di pagi harinya itu biasanya matahari terbit pada pagi hari dalam keadaan putih. Sinarnya Bu. Kalau kita sadar ya pas sudah pagi hari udah rugi. Berarti semalam kenanya ya. Berarti telat, bukan berarti nanti malam ya, enggak, malam tadi itu berarti Lailatul Qadar. Kalau yang baru bangunnya jam 7 pagi tahu-tahu dia lihat matahari putih, tanda itu bahwasanya Lailatul Qadar meninggalkannya. Bukan mendapatkannya, meninggalkannya. Faqad hurim, maka diharamkan atasnya Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau tahunya, tapi kalau semalamnya taat, tahu-tahu pagi dia lihat matahari terbit putih, alhamdulillah ya Allah, senang. Kalau semalam ketiduran, wah kok. Pagi tahu-tahu dia lihat matahari putih, tumbuhan tenang, pohon tidak terlalu bergoyang, angin pun sedang, kadarnya dingin tidak, panas tidak. Ya Allah, tadi malam Lailatul Qadar. Rugi ya. Tahun depan lagi, next try. Kalau dapat, kalau umur panjang tak dapat, rugilah dia selama hidup. Na'udzubil. Panasnya itu katanya keadaan putih, cahayanya tuh putih, tidak terlalu menyorot, tidak terlalu terik. Jadi putihnya, kami pernah melihat matahari putih begini, tapi memang cuma ada di Ramadan saja. Dan pada malam itu memang di sebagai riwayat dikatakan langit itu tenang. Langit tenang. Semua hewan-hewan pun tenang. Gak ada yang berisik atau toke, nggak ada itu. Di kami nggak ada toke, ada. Tapi kalau malam itu masih ada toke, kemungkinan bukan Lailatul Qadar. Karena toke di Lailatul Qadar pasti dia akan senyap. Ya. Semua hewan, semua tumbuhan itu akan diam, tenang. Maka itu malam tenang. Selama malam sampai paginya tenang. Di akhir ditutup dengan cahaya putihnya matahari yang tidak terlalu menyengat. Kalau kita jumpa itu dan malamnya kita taat, rugi. Berarti kita gagal. Sama dengan gagal. Kalau semalamnya nyatanya kita taat, jumpa pagi dengan ciri-ciri tersebut, alhamdulillah, ya Allah, tadi malam insya Allah Lailatul Qadar. Dan nanti di malam-malam selanjutnya perhatikan, gak ada lagi yang seperti itu. Berarti itulah malam Lailatul Qadar. Itu caranya yang menurut para ulama, ya, terutama dalam Mu'tamad Al-Fiqih Asy-Syafi'i, dari kitab Al-Mu'tamad Fiqih Asy-Syafi'i. Ya. Tapi jangan terlalu sibuk cari tanda sampai lupa ibadah. Ya. Kebalik bin kebolak. Jadi ibadah harus ya, ibadah harus sambil nyimak-nyimak tanda. Jangan cuma nyimakin tanda, ibadah kagak. Yang na'udzubillah apa? Dia selfie. Alhamdulillah, Raya 27. Hari apa? Masjid Raya 27. Mulai bersama imam. Insyaallah Lailatul Qadar. Masyaallah pede kali. Insyaallah Lailatul Qadar. Padahal pagi ya cahayanya nyengat ya. Terus semuanya sibuk, nggak tenang. Nah, gitu. Tapi memang Bun, kami pernah jumpai malam ya. Alhamdulillahnya malam itu kami juga ya bersama-sama dengan teman-teman kita hidupkan malam. Paginya itu Masya Allah. Itu benar Bun. Matahari memang putih cahayanya. Putih dan semuanya tenang. Tumbuhan di pagi hari pun masih tenang, masih ya nggak bisa digambarkan suasananya. Cuman itu ada di salah satu hari nanti di 10 hari terakhir, siap-siap Bun. Dapatkan itu malamnya taat, terutama di malam-malam ganjil. Berarti yang paginya masuk pagi genap itu ya. Paginya menjumpai pagi genap atau masih dalam paginya ganjil kan, karena kan hitungan kalau malamnya di dalam Islam itu kan ganti hari itu di malam, pada maghrib itu ganti hari. Kalau di kita kan jam 12 malam itu Masehi. Kalau Hijriah ganti malam itu ganti hari. Maka begitu, usahakan agar tidak. Tapi jangan juga maksudnya gini, Ustaz, berarti saya cuma taat di ganjil aja. Jangan, di genap juga taat. Di 22, di 24, di 26. Siapa tahu keluarnya di kejutannya di genap mana. Dia cuma hadir di ganjil, genapnya yang Lailatul Qadar. Nggak dapat. Maka amannya 10 hari terakhir sibuk. Sibuk. Maka yang mau belanja, ini tanggal berapa ini?
19. Kami kasih masukan yang mau belanja hari raya sebelum malam 21. Belanja semua mau belanja. Nanti 21 sampai itu jangan sibuk tonton live. Udah beda itu. Dan kami yakini Bunda nggak akan dapat barangnya kecuali ba'da Id. Tuh, karena semua PO. Jadi udah rugi, udah nonton live lama-lama barangnya dikirimnya nanti nyampe tanggal 8 Syawal. Nggak lebaran namanya. Walaupun di Aceh katanya sebulan itu masih lebaran, Syawal ya. Tapi kalau mau check out dari sekarang. Dan jangan habiskan waktu untuk check out. Ya, check out boleh, nggak apa-apa, itu biasa. Apalagi perempuan itu memang dunianya. Dunianya tidak jauh dari kantong, check out dan dompet. Semuanya itu. Oke, suami itu singkatannya semua uang milik istri. Jadi ya udah, memang itu udah sunatullah, udah begitu memang fitrah. Suka belanja nggak apa-apa, belanja, tapi belanja jangan dihabiskan waktunya untuk semua belanja. Kami termasuk suami yang mendukung untuk belanja nggak apa-apa. Belanja, kalau mau belanja, karena memang udah fitrahnya. Kalau kita nggak kasih belanja, ada aja nanti yang pecah. Nggak ada ya, bercanda ya. Bercanda ya. Nggak, kulkas miring gitu, nggak ada ya, aman. Semua aman. Ya. Dikasih nggak dikasih, insya Allah dapat. Ya. Seperti itu. Kak bunda yang dirahmati Allah, kita udah habis waktunya. Tadi itu adalah sedikit siraman menuju berbuka puasa. Ya, semoga itu bisa menjadi bekal, sebaik-baik bekal untuk kita menyambut 10 malam hari terakhir di bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini, yang insya Allah sepertinya besok sudah masuk. Besoknya lagi ya, tanggal 20 malam 21 ya, walaupun kemulaiannya dimulai dari malam ini. Dan untuk di balai itu kalau nggak salah cuma 3 malam saja kemulai, sisanya nanti bisa dilakukan di rumah atau di masjid-masjid sekitar bunda ya, seperti itu. Mari kita tutup ini pertemuan majelis qabla iftar dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada malam hari ini ya, dan khususnya nanti menjumpai bulan suci Ramadan yang akan datang, kita tetap dijadikan hamba-hambanya yang sukses dalam menggapai keutamaan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Bagi mereka yang telah menghadap-Mu ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Luaskan sejauh mata memandang ya Allah. Berikan aroma-aroma surga baginya ya Allah. Berikan tempat terbaik baginya ya Allah. Dan bagi yang masih hidup ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikan mereka termasuk dari hamba-hamba-Mu yang salihin. Jadikanlah termasuk mereka dari hamba-hamba-Mu yang ta'ah, yang senantiasa taat kepadamu dan tunduk kepadamu ya Allah. Sehatkan badannya, panjangkan umurnya, mudahkan urusannya ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Rahmati dirinya ya Allah. Berikan keberkahan atas kedua orang tua kami ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah yang masih banyak ini ya Allah.
baik yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari ya Allah. Ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah di sisa-sisa Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah kami termasuk dari hamba-hamba-Mu yang sukses dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah, salat-salat kami ya Allah, ngaji-ngaji kami ya Allah, majlis-majlis kami ya Allah, tilawah-tilawah kami ya Allah, zikir-zikir kami ya Allah, sujud-sujud kami ya Allah, ruku'-ruku' kami ya Allah. Terima semua ya Allah ya Rahman ya Karim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anak-anak kami dan keturunan-keturunan kami, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang saleh serta salihah, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang taat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang senantiasa memegang tali agamamu dan menjalankan sunnah nabimu, ya Allah. Jadikanlah mereka termasuk dari hamba-hambamu yang salihin. Jadikanlah anak-anak kami termasuk dari hamba-hambamu yang ibadiyas syakur. Jadikanlah termasuk anak-anak kami dari hamba-Mu sebagai ahlul Quran ya Allah. Ahlullah wa khassatuh, sebagai keluargamu yang Engkau istimewakan ya Allah ya Karim. Mudahkanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat. Rahmati mereka ya Allah, sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Jauhkan dia dari segala macam mara bahaya, jauhkan dia dari segala macam penyakit, dan jauhkan dari rusaknya pergaulan di zaman ini ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, ya Wadud ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliq ya Bari ya Musawwir, ya Rahman ya Rahim, ya Dzul Quwwatil Matin, ya Hayy ya Qayyum. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan mudahkanlah kami berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami serta keluarga kami dan semua orang-orang tua kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami dari siksanya azab kubur dan siksanya api neraka ya Allah. Kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu, Jannatul A'la, Jannatul Firdaus. Mudahkanlah perkara hisab atas kami ya Allah. Mudahkanlah kami di hari mizan, mudahkanlah kami di hari jaza, mudahkanlah kami melewati jembatan Siratal Mustaqim ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Mudahkanlah kami berjumpa dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat wajah Nabi kami ya Allah, untuk bisa bermuamalah dengannya ya Allah di surga-Mu ya Allah. Amin Allahumma amin. Ya Allah, mudahkanlah kami masuk ke jannah-Mu dengan cara-Mu yang indah ya Allah. Amin Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حليم يا غفور رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا فارزقنا استقامة.
Amin amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita pada sore menjelang maghrib ini. Dan tentunya mudah-mudahan di antara doa-doa yang kita panjatkan ke hadapan Allah bisa langsung diijabah Allah atau diberikan yang lebih baik atau disimpan untuk pahala kita nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Itu saja dari kami yang masih fakir ini dan masih belajar ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian maupun sikap yang kurang berkenan di hati bunda-bunda semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Hadanallah wa yakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aswabu minallah wal khata'u minni wa minasyaitan. Yang salah dari kebodohan kami, yang benar mutlak dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan juga dari syaitan. Syukran ala ihtimamikum wa barakallahu fikum wa hayakumullah jami'an. Semoga Allah panjangkan umur-umurnya insyaallah dan Allah berikan keberkahan, kemudahan dalam semua urusan-urusan bunda insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan tentunya kami doakan agar bunda senantiasa istiqamah sampai Ramadan berlalu dan pasca Ramadan insyaallah tetap menjadi hamba-hambanya yang salih serta salihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.